Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah arsalahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita baru saja, terutama di daerah Sukarame Pak ya, Sukarame, Sukabumi itu turun hujan deras Pak, deras sekali. Di sini belum ya? Ya pagi. Kami dua-duanya, pagi juga, sore barusan ini juga deras, alhamdulillah. Jadi memang kalau menurut ukurannya masih kemarau Pak, masih kemarau. Tetapi karena ada hamba-hamba Allah yang bersyukur, maka di tengah-tengah kemarau itu Allah beri bonus, Allah beri hadiah, yaitu hujan. Itu berkat syukur ya, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan sungguh telah dipermaklumkan oleh Allah, jika kalian bersyukur pasti aku tambah nikmat-nikmatku. Tapi bila kalian kufur nikmat, maka ketahuilah bahwa siksaku sangat pedih. Artinya ketika diberi kemarau, panas, kemudian banyak debu, kering, itu juga harus bersyukur Pak, harus bersyukur. Sehingga di tengah-tengah kemarau yang panas, kering, berdebu itu Allah beri bonus, yaitu hujan. Alhamdulillah. Demikian juga sebaliknya, nanti ketika musim penghujan datang bulan Desember, Januari, Februari, ketika musim penghujan datang kita juga harus bersyukur, harus membiasakan memuji Allah, alhamdulillah. Sehingga ketika diberi hujan kita bersyukur, maka hujannya tidak akan membawa musibah. Hujannya tidak akan membawa bencana. Hujannya ritmenya diatur oleh Allah, ya. Ya, setengah jam aja. Udah seminggu 3 kali aja, jangan tiap hari. Nah, jadi diatur sama Allah karena kita bersyukur. Tapi kalau diberi hujan tidak bersyukur, maka bisa hujan terus berjam-jam besar, akhirnya banjir seperti di daerah Welunik ya. Kalau di sini insya Allah nggak banjir Pak ya? Ya alhamdulillah. Di Welunik itu sering sering. Baik, untuk malam hari ini kita masih melanjutkan kajian kitab Madarijus Salikin. Kalau bulan lalu kita sudah membahas Al-Maidah 77 ya. Al-Maidah 77 yang artinya, hai Muhammad, katakanlah, hai ahli kitab, jangan kalian berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agama kalian. Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad.
dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Nah, bulan lalu kita sudah membahas itu. Di ayat ini, menurut keterangan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, penggal pertama tertuju kepada orang-orang Yahudi. Ya, penggal pertama berbunyi, "Qul ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum." Hai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan, ghulu di dalam beragama. Ya, jangan berlebih-lebihan. Nah, ini adalah penggalan tentang orang Yahudi. Ya. Cirinya, saya ingatkan kembali Pak, dia paham tentang kebenaran, tapi tidak melaksanakan kebenaran. Yang kita inginkan, yang Allah inginkan adalah kita paham kebenaran dan mengamalkan. Itu yang sip. Ya. Kita tahu kebenaran dan menjalankan. Itu yang sip. Tapi kalau Yahudi itu tahu kebenaran tapi nggak mau menjalankan. Ya. Tahu dia, Yahudi itu tahu isi Taurat, isi Quran itu tahu, tapi nggak mau menjalankan. Nah, kalau orang Nasoro adalah orang-orang yang betul-betul tersesat karena dia tidak paham jalan yang lurus mana, jalan yang benar mana, jalan yang selamat mana. Tidak tahu kebenaran. Nah, itu orang Nasoro. Ya. Jadi beda Pak, Nasoro dengan Yahudi beda. Yahudi tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkan, Nasoro tidak tahu kebenaran. Nah, yang Nasoro ini yang penggal kedua. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya. Dan seterusnya. Di dalam riwayat At-Tirmizi dan Sahih Ibnu Hibban dari hadis Adi bin Hatim, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Al-Yahudu maghdubun alaihim wa nasara dhallun." Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang mendapatkan murka atas mereka, dan orang-orang Nasara adalah orang-orang yang sesat. Jadi ini kesimpulan pengajian kita bulan yang lalu adalah ghairil maghdubi. Jadi al-maghdub adalah Yahudi. Waladhdallin ini Nasara. Ya. Nah, orang yang beriman yang mana? Suratul ladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang mendapatkan nikmat. Ya. Pertama nikmat ilmu, dia paham, dia ngerti. Yang kedua nikmat amal, nikmat hidayah amal. Sehingga setelah dia ngerti, menjalankan. Nah, itulah suratul ladzina an'amta alaihim. Ya, suratul ladzina an'amta alaihim, alladzina an'amta alaihim. Nah, lanjut hari ini. Kita lanjutkan hari ini, malam ini. Nikmat itu dikaitkan secara jelas kepada Allah, sedangkan pelaku kemurkaan disamarkan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa pertimbangan. Jadi, kalau nikmat pasti dari Allah, Kita bisa paham, ya, bisa ngerti kebenaran, bisa paham, itu nikmat. Itu dari Allah, Pak. Buktinya apa? Buktinya bapak-bapak terdorong untuk hadir ke sini. Ya, terdorong hadir ke sini untuk belajar, untuk mendengarkan kebenaran. Itu nikmat yang pertama, nikmat ilmu. Nikmat ilmu. Kemudian setelah kita paham, setelah kita tahu, kita mendapatkan nikmat yang kedua, yaitu nikmat taufik. Diberi taufik oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, sehingga kita tergerak untuk beramal. Contohnya malam hari ini, tanpa disangka-sangka ada yang sedekah roti. Ini contohnya ini. Berarti ini buah pengajian bulan lalu ini. Ya. Padahal saya tidak menyuruh roti loh, cuma bandrek saja. Ya, bandrek saja. Biar nggak kedinginan gitu loh. Ya. Tapi alhamdulillah, pertama roti nanti nyusul bandrek. Alhamdulillah. Baik. Nikmat dikaitkan secara jelas kepada Allah, sedangkan pelaku kemurkaan disamarkan. Jadi suratul ladzina an'amta alaihim jelas
yaitu orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Ya. Di sini kita akan menjelaskan begini Pak, ya, betapa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah kasih sayang, Allah punya nikmat yang sangat luas, sangat besar. Bahkan nikmat Allah berikan kepada seluruh manusia. Ya. Ada yang nikmatnya sifatnya kekal abadi, ada yang terbatas. Nah, yang nikmatnya terbatas itu nikmat duniawi. Itu Allah berikan kepada siapapun. Orang Islam dapat, orang kafir dapat, orang fasik dapat, orang takwa dapat. Itu sifatnya nikmat yang terbatas, yang duniawi. Ya. Misalnya oksigen, ya. Oksigen itu nikmat Pak. Kalau nggak ada oksigen kita nggak bisa bernapas. Oksigen, sinar matahari itu nikmat. Kalau nggak ada sinar matahari nggak ada tanaman. Kalau nggak ada tanaman kita makan apa? Ya, jadi oksigen, sinar matahari. Yang ketiga air yang baru saja turun tuh hujan, itu juga nikmat. Jadi itu nikmat yang terbatas. Demikian juga bumi, ya. Boleh tinggal di bumi, boleh dikapling-kapling, ya kan? Kemudian dibangun, ya. Nikmat bumi, nikmat air, nikmat cahaya matahari, nikmat oksigen itu adalah nikmat yang terbatas. Termasuk segala isi laut, ya, isi laut, isi bumi. Di bumi ada macam-macam, ada nikel, ada timah, ada berbagai macam aneka tambang di bumi ini. Ketika dibor, itu juga nikmatnya yang terbatas. Di laut bermiliar-miliar ikan, mulai dari ikan paus, ya, sampai ikan teri, ya. Itu adalah nikmat yang terbatas. Nikmat yang terbatas itu dibagikan kepada seluruh dunia, semua dapat, ya, semua dapat. Semua dapat. Orang kafir dapat, orang Islam dapat, orang bertakwa dapat, orang bajingan tengik juga dapat, ya, dapat semua. Tapi kalau sifat yang nikmat yang tidak terbatas, nikmat yang abadi, ini hanya khusus diberikan kepada orang beriman. Nah, ini keterangan Imam Ibnul Qayyim seperti itu. Setelah saya baca bukunya Imam Ibnul Qayyim ini nggak bisa dibaca sekali Pak, nggak bisa. Dibacanya berulang kali. Ini apa maksudnya? Ini apa maksudnya? Ini apa? Nah, setelah dibaca berulang kali baru ketemu. Nah, kesimpulannya seperti itu. Ya, kesimpulannya seperti itu. Ya, coba ya. Nikmat itu merupakan gambaran kebaikan dan karunia. Sedangkan kemurkaan berasal dari pintu pembalasan dan keadilan. Ya, saya potong dari situ dulu. Ya. Jadi ketika disebut nikmat, alhamdulillah saya dapat nikmat. Ya. Dan bayangan kita nikmat itu jangan hanya duit Pak, jangan hanya duit, oh nikmat, ya. Bapak mau hadir ke sini nikmat ini Pak, ya. Tidak semua orang bisa hadir di masjid, nggak semua orang, ya. Nikmat bisa ikut pengajian, nikmat bisa sholat berjamaah, nikmat bisa membaca Al-Quran, nikmat bisa bangun subuh, sholat subuh, itu nikmat. Jadi tolong nikmat itu jangan hanya digambarkan duit, jangan. Ya. Jadi kita bisa hadir di pengajian, kita bisa sedekah, bisa infak roti, ini nikmat. Bisa infak, bisa sedekah. Ya. Ini siapa tahu yang ngasih roti itu orangnya diam-diam. Tolong Pak Sarjono, saya mau ngasih roti tapi jangan diumumkan, jangan disebutkan ini dari siapa. Ya, yang penting hamba Allah gitu aja. Jadi bisa sedekah itu nikmat, bisa membantu yatim piatu, anak yatim itu nikmat, bisa ngutangin tetangga, ya, yang fakir miskin, yang kebetulan apa namanya rumah tangganya ekonominya sedang morat-marit, kemudian dia datang ke rumah kita, tolong sih dipinjemin 2 juta saja, ya, 2 juta itu kecil Pak. Ya, kecil. Pinjam 2 juta untuk
anaknya bayar SPP, karena kalau enggak maka akan di DO. Anaknya mau ngambil ijazah, ijazahnya ditahan sama sekolah karena nunggak 2 juta. Dan kita menghutangi dia. Itu nikmat Allah. Bisa memberikan hutang. Ya. Jadi nikmat itu adalah gambaran kebaikan dan karunia. Ya. Jadi ketika Bapak mendapatkan nikmat, berarti Bapak mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bisa melaksanakan amal-amal soleh, bisa ngaji, bisa taklim, bisa belajar tahsin, bisa belajar hadis, bisa belajar tafsir, bisa belajar hukum waris, ya itu nikmat. Ya. Sedangkan kemurkaan berasal dari pintu pembalasan dan keadilan. Jadi kemurkaan itu muaranya adalah dari pembalasan, dan keadilan. Ya, artinya begini, kalau orang yang males disuruh sholat subuh nggak mau, disuruh ngaji nggak mau, disuruh beramal soleh nggak mau, apa pantas dia mendapatkan balasan sama dengan orang-orang yang tadi, ya akan mendapatkan balasan yang surganya sama dengan Nabi? Apa pantas? Ya nggak pantas loh, nggak adil. Ya. Kalau yang malas, subuhan malas, sholat isya malas, sholat asar malas, ya. Saya sering survei ke mahasiswa. Coba kamu tulis sholat apa yang sering kamu tinggalkan. Dia jawab jujur, Pak. Sholat yang sering ditinggalkan isya. Ada lagi yang jawab subuh. Ada lagi yang menjawab asar. Ya, 3 itulah. Isya, subuh, asar. Ada yang hanya 2, ada yang 3. Ya. Jadi dalam sehari semalam sholatnya hanya 2, yaitu maghrib dan zuhur. Zuhur karena di kampus kawan-kawannya pada sholat, ya ikut sholat. Maghrib ya tetangganya pada ngeliat, ya sholat. Isya lewat, subuh lewat, asar lewat. Jadi sedih mahasiswa saya, kondisinya seperti itu. Dalam 5 waktu itu sholat paling banyak 3 lah, paling banyak 3. Ya, maghrib, isya, zuhur, subuh lewat, asar lewat. Dan lebih parah lagi, saya ngasih pertanyaan tadi siang, Pak. Saya ngasih pertanyaan, jawablah B atau S. Kalau pertanyaan Bapak benar, tulis B. Kalau pernyataan Bapak salah, tulis S. Saya beri pernyataan begini. Semua agama benar karena semua agama mengajarkan kebaikan. Tulis B apa S, ya. Semua agama benar karena semua agama mengajarkan kebaikan. Ternyata sekelas itu, Pak, sekelas yang jawabnya sesuai dengan akidah Islam hanya 6 orang. Dia bilang, nah, cuma 6 yang mengatakan bahwa pernyataan Bapak ini salah. Yang lain menjawab, benar. Nah, saya bilang yang jawab benar ini hati-hati ya, bisa murtad gitu, saya bilang begitu. Kalau memang semua agama benar, artinya kan semua agama sama, benar sih, ini benar. Kamu mau nggak pindah ke agama lain? Oh, nggak mau, Pak. Ya. Jadi ketika ditawarkan pindah nggak mau. Artinya apa? Artinya keyakinan mereka, pengetahuan mereka keliru. Ya. Saya simpulkan bahwa baik belum tentu benar. Kamu mahasiswa ngasih Bapak uang 10.000, baik. Kamu ngasih Bapak 10.000 baik, tapi itu tidak benar. Kenapa? Itu gratifikasi. Seorang dosen dilarang menerima sesuatu dari mahasiswa. Itu namanya gratifikasi. Nanti akan mempengaruhi nilai. Seharusnya nilainya C, wah dia sering ngasih uang Bapak 10.000. Ah, dikasih B lah. Nah,
Itu namanya gratifikasi. Kamu ngasih uang Bapak baik, baik, tapi tidak benar. Jadi yang baik belum tentu benar. Catat, saya bilang begitu. Catat semuanya, catat. Yang baik belum tentu benar. Ya. Kebaikan menurut pendeta tidak sama dengan kebaikan menurut ulama, tidak sama. Ya. Coba kita tanya kepada pendeta, minum makan tangan kiri baik enggak? Minum makan tangan kiri. Coba kita tanya ke pendeta, baik pendeta Hindu, Buddha maupun Katolik maupun Protestan. Pasti mereka akan mengatakan, oh baik, baik, makan minum tangan kiri baik. Bagaimana menurut ulama? Ya, ulama yang lurus, ulama yang mengikuti sunnah. Ya, ulama yang lurus, ulama yang mengikuti Rasulullah, dia akan mengatakan makan minum dengan tangan kiri itu adalah tidak baik. Ya, jadi baik menurut si A belum tentu baik menurut si B. Baik menurut pendeta belum tentu baik menurut ulama. Baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah. Ya. Nah itu. Jadi menurut Islam, menurut Rasulullah, makan minum tangan kiri adalah makan minumnya setan. Setan. Ya, maka kita harus makan minum dengan tangan kanan. Jadi saya bilang sama mahasiswa saya tadi siang, aduh saya geleng-geleng kepala, ternyata akidah Anda ini rusak. Kayaknya yang masuk surga duluan, kayaknya itu 6 orang duluan ini, ya, yang lain belakangan. Ya. Gimana? Mau masuk surga semua nggak? Mau? Ya udah, yang selain 6 orang itu segera istighfar dan taubat. Ya. Bahwa tidak benar pendapat keyakinan akidah bahwa semua agama benar. Tidak benar. Agama yang benar hanyalah inna. Saya bilang, buka surat 3 ayat 19. Buka Ali Imran 19. Buka Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam al-ayah. Sungguhnya agama yang laku di hadapan Allah, agama yang benar di hadapan Allah, agama yang sah di hadapan Allah hanyalah Islam. Itu yang mengatakan bukan Bapak, yang mengatakan Al-Quran, surat 3 ayat 19. Buka satu lagi, surat Ali Imran 85. Buka sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima oleh Allah dan di akhirat akan merugi. Itu yang ngomong bukan Bapak, yang ngomong adalah Allah, firman Allah dalam Ali Imran 85. Saya terangkan tadi siang seperti itu. Jadi rupanya otaknya mahasiswa ini sudah tercemar dengan paham-paham bahwa semua agama sama. Ya, karena apa? Karena semua mengajarkan kebaikan. Ini mengajarkan kebaikan, ini mengajarkan kebaikan, ini mengajarkan kebaikan, ini mengajarkan kebaikan. Nah, padahal yang baik belum tentu benar. Belum tentu benar. Pada jamaah sekalian, itu tadi siang saya sampaikan di depan mahasiswa. Dan saya sering mewajibkan mereka untuk untuk menulis sholat apa yang sering ditinggalkan. Ternyata sholat subuh, asar, dan isya. Nah, sama halnya keprihatinan saya dengan anak-anak SMA. Ya. Saya, ketika anak-anak itu SD rajin ke masjid. Saya ulang berkali-kali Pak kalimat saya ini. Saya ulang berkali-kali di mana-mana saya ulang-ulang. Ketika SD rajin ke masjid. Seperti yang tadi sholat tadi ya, yang tadi sholat. Tapi ketika sudah masuk SMP, SMA, dia hilang dari masjid. Sama sekali nggak mau ke masjid. Nah, kira-kira ini apa sebabnya Pak? Apa orang masjidnya galak-galak? Ya? Apa orang tuanya nggak sanggup nyuruh anaknya sholat? Orang tuanya nggak tangan? Ya? Apa karena begitu
begitu hebatnya magnet di luar, magnet daya tarik, ya, magnet dari TikTok, magnet dari YouTube, magnet dari IG, Instagram, magnet dari judi online, magnet dari game online, begitu kuatnya magnet sehingga menyedot anak-anak SMA, sehingga anak-anak SMA di masjid nggak ada. Nah, nggak tahu kalau di Nur Fuad ini anak-anak SMA ada nggak, Pak? Coba kita lihatlah. Ya. Kalau misalnya nggak ada, oh berarti gegoh gawoh, sama saja dengan masjid saya. Nah ini mari kita pikirkan, Pak. Mari kita pikirkan kenapa anak-anak SMA di masjid nggak ada. Kenapa? Kemungkinannya banyak. Kemungkinannya pengurus masjidnya tidak ramah anak muda, tidak ramah lingkungan, nggak ada wifi, ya. Nah maka kita perlu tiru masjid-masjid yang di Jawa itu. Jogokarian, kemudian Al-Falah yang di Seragen. Ya. Mari kita belajar ke sana, Pak. Jogokarian sama Seragen. Sehingga masjid ini ramai. Tua, muda, kakek, nenek, anak-anak, remaja, ya. Para jamaah sekalian, jadi supaya kita betul-betul serius dalam beragama ini. Ya. Kalau bapak-bapaknya ini saya lihat sudah rajin semua, ya, bapaknya sudah rajin. Tinggal anak SMA itu jadi catatan. Ya. Kembali ke sini. Bahwa nikmat merupakan gambaran kebaikan dan karunia, sedangkan kemurkaan berasal dari pintu pembalasan dan keadilan. Jadi, kenapa ada al-maghdub, ghairil maghdub, bukannya jalan-jalan orang yang dimurkai? Kenapa dia dimurkai? Karena dia pantas mendapatkan murka. Padahal sesungguhnya Allah itu sangat kasih sayang. Rahmat Allah sangat luas. Allah sangat kasih sayang. Yang nanti kita ketemu bahwa sebenarnya kalau enggak betul-betul kebangetan sesatnya, Allah tidak akan mengazab. Tapi karena sudah kebangetan sesatnya, maka Allah memberikan murka dan azab. Nanti ada kalimat itu. Karena apa? Karena hakikatnya sebenarnya Allah itu sayang. Allah sayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nikmat Allah itu ditebar merata. Ya, ditebar merata. Murka Allah, azab Allah itu sebenarnya sedikit, Pak, sedikit. Tapi kalau nggak kebangetan banget, maka orang itu sebenarnya tidak akan mendapatkan murka Allah. Jadi kalau ada seseorang sudah mendapatkan gelar al-maghdub, ghairil maghdub, nah, kalau sudah mendapatkan gelar al-maghdub, itu berarti sudah kelewatan banget. Sesatnya udah kelewatan banget. Kita kembali ke sini. Sedangkan kemurkaan berasal dari pintu pembalasan dan keadilan. Sementara rahmat mengalahkan kemurkaan. Rahmat, kasih sayang Allah mengalahkan kemurkaan. Nah itu tadi, ya. Jadi kasih sayang Allah, rahmat Allah itu mengalahkan kemurkaan. Tentang penghususan nikmat yang diberikan kepada orang-orang yang mengikuti jalan lurus, maka itu adalah nikmat yang mutlak dan yang mendatangkan keberuntungan yang abadi, ya. Jadi nikmat yang dikhususkan kepada orang-orang yang mengikuti Shiratal Mustaqim, mengikuti kebenaran, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah yang sahih, itu adalah nikmat yang khusus, maka adalah nikmat yang mutlak dan mendatangkan keberuntungan yang abadi, ya. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Mu'minun, Pak, ya, surat 23 Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun, sungguh menang, sungguh untung, sungguh sukses orang yang beriman, ya. Itu berarti dia mendapatkan keberuntungan yang abadi. Sedangkan nikmat itu secara tak terbatas diberikan kepada orang mukmin dan juga orang kafir. Tadi sudah saya jelaskan, ya. Nikmat yang tak terbatas, ya. Jika setiap makhluk, jadi setiap makhluk ada dalam nikmatnya, ya. Setiap makhluk ada dalam nikmatnya.
Setiap makhluk ada dalam nikmatnya. Disinilah letak rincian perselisihan tentang pertanyaan apakah Allah memberikan kepada orang kafir atau tidak. Nikmat yang tak terbatas hanya diberikan kepada orang yang beriman, dan ketidakterbatasan nikmat itu bagi orang mukmin dan juga bagi orang kafir. Inilah makna firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, tidaklah kalian dapat menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Jadi seperti yang sudah saya terangkan tadi, bahwa sesungguhnya semua orang dikasih nikmat, ya. Baik itu nikmat yang duniawi, ya, yang duniawi, oksigen, matahari, air, bumi, isi laut, isi tambang, itu semuanya dikasih. Dan juga dikasih nikmat yang berupa petunjuk dan hidayah, ya. Disampaikan, Mas, manusia, ayo, ini ada Quran, ini ada wahyu dari langit, ayo ikut, ayo ikut. Nah, nikmat itu udah sampai, tetapi ada yang mengatakan, enggak lah, enggak, aku enggak mau ikut itu, aku mau ikut keinginan saya, aku mau ikut nenek moyang saya, enggak, saya enggak mau ikut Quran, enggak mau. Nah, dia sendiri nolak, ya. Ada nikmat petunjuk, nikmat hidayah, nikmat Quran ditolak, ya. Nah, itu keadaan manusia seperti itu, ya. Maka innal insana lazulumun kafar. Surat Ibrahim ayat 34. Innal insana lazulumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sungguh zalim dan sungguh kufur. Ya, kufur nikmat. Memang kebiasaan manusia itu berbuat zalim dan kufur, terutama manusia-manusia yang sombong. Manusia-manusia yang diberi kemewahan, manusia yang diberi hidup mewah dan bersenang-senang, serba ada. Ya, serba ada. Mau apa ada. Nah, orang-orang seperti itu biasanya dia itu sangat zalim dan sangat kufur. Baik zalim kepada Allah, ya, berbuat syirik, maupun menzalimi kepada manusia, sama bawahan galak, sama anak buah galak. Sama bawahan itu galaknya bukan main, sama anak buah, sama karyawan galaknya luar biasa. Ya. Bukannya anak buah itu dibimbing bagaimana cara kerja yang baik, ya, dinasihati, ya, malah dimarah-marah, dibentak-bentak, dimaki-maki, dimarah, dibentak, ya. Zalim. Maupun zalim kepada atau mengambil harta orang lain, ya, mengambil harta orang lain. Karena zalim itu macam-macam, Pak. Ada zalim kepada Allah, yaitu innasyirka la zulmun azim, yaitu berbuat syirik, menyekutukan Allah, itu adalah perbuatan zalim. Ada yang zalim kepada manusia itu biasanya kepada orang yang lebih rendah, Pak. Kepada anak buah, kepada pembantu, kepada karyawan, ya, itu biasanya semena-mena itu. Kalau udah jadi bos, biasanya senangnya marah. Kalau udah jadi bos, ya, alasannya apa? Alasannya saya harus menegakkan disiplin supaya apa? Supaya produksi rotinya tetap jalan, ya. Supaya rotinya tetap produksi jalan, untungnya besar, maka saya harus disiplin sama anak buah saya. Yang nggak nurut pecat. Nah, itu galak itu. Salah sedikit marah, itu, ya. Itu kebiasaan bos seperti itu. Kecuali bos yang beriman, ya. Kalau bos yang beriman, ya didik anak buahnya, ini ya cara kerja yang baik, ini. Nah, kamu ingin nggak dapat bonus? Begini caranya. Jadi dinasehati, bukan dimarah, bukan, dinasehati. Jadi benar kata Allah, innal insana lazalumun kafar. Manusia itu hobinya berbuat zalim dan hobinya kufur nikmat. Nah, jadi itu masalah nikmat, ya. Jadi nikmat itu adalah gambaran dari kebaikan dan karunia. Sedangkan murka merupakan berasal dari pintu pembalasan dan keadilan.
Artinya kalau orang itu nggak sesat banget, nggak jahat banget, Allah tidak akan memberikan ghadabnya. Ya. Kalau orang Jawa bilangnya bendune pangeran. Kalau orang Jawa bendune pangeran. Ya. Jadi siksanya Allah, murka Allah, ya, murka dan laknat Allah. Kemudian yang berikutnya, Allah lah satu-satunya yang memberi nikmat, ya. Allah lah satu-satunya yang memberi nikmat, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 53. Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian maka dari Allah lah datangnya. Ya. Jadi apa saja nikmat yang ada pada kalian semuanya berasal dari Allah. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat punya istri, nikmat punya rumah, nikmat punya kendaraan, itu semuanya dari Allah. Nikmat punya HP, nikmat punya laptop, nikmat punya sandal, punya jam tangan, punya sepatu, itu semuanya dari Allah. Ya. Apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka dari Allah lah datangnya. Surat An-Nahl 53. An-Nahl 53. Sedangkan kemurkaan kepada musuh-musuhnya, maka bukan Allah saja yang murka, tetapi para malaikat juga murka, para nabi juga murka, rasul dan wali Allah juga murka kepada musuh-musuh Allah. Ya. Jadi murka kepada musuh Allah itu bukan dari Allah saja, ya. Bukan dari Allah saja yang memurkai musuh Allah, tetapi para nabi juga murka kepada musuh Allah. Para wali Allah juga murka kepada musuh Allah. Orang-orang soleh juga. Ya. Sedangkan kemurkaan kepada musuh-musuhnya, misalnya murka kepada iblis, ya, atau murka kepada setan atau jin kafir, itu atau manusia yang kafir, ya, manusia-manusia yang minal jinnati wan nas, ya. Jadi setan dari golongan manusia. Kan setan ada dua, Pak, ya. Minal jinnati wan nas. Setan dari golongan jin dan manusia. Maka bukan Allah saja yang murka, tetapi para malaikat murka juga. Para nabi murka juga, para rasul murka juga, dan para wali Allah juga murka. Murka kepada siapa? Murka kepada musuh-musuh Allah. Maka bapak-bapak, jangan kita membela musuh-musuh Allah. Jangan kita menjadi musuh-musuh Allah. Kalau kita menjadi musuh Allah, kalau kita menjadi pembela musuh Allah, maka kita akan dimurkai oleh Allah dan oleh seluruh makhluk. Seluruh makhluk akan memurkai kita. Malaikat, nabi, rasul, dan orang-orang beriman. Yang ketiga, ditiadakannya pelaku kemurkaan menunjukkan keremehan orang yang mendapatkan murka dan kehinaan keadaannya. Hal ini berbeda dengan disebutkannya pemberi nikmat yang menunjukkan kemuliaan orang yang mendapatkan nikmat. Ya. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan bahwa untuk nikmat itu jelas asal usulnya. Nikmat itu asal usulnya dari Allah, ya. Ditiadakannya pelaku kemurkaan menunjukkan keremehan orang yang mendapatkan murka dan kehinaan keadaannya. Jadi kalau yang dimurkai Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu adalah manusia-manusia yang diremehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalimatnya hanya langsung, Pak, ghairil maghdub, ya, langsung al-maghdub dengan ad-dallin, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya. Tapi kalau yang nikmat kan jelas, siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian di dalam ayat lain disebutkan siapa orang mendapatkan nikmat? Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin, ya. Dalam surat An-Nisa ayat 69, ya, An-Nisa 69, bahwa orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah akan berkumpul bersama para nabi, minan nabiyyin wasyuhada wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Para nabi, para syuhada, para
orang-orang yang sidik dan para sholihin. Jelas. Jadi identitasnya jelas. Kalau kita mau menjadi orang yang mendapatkan nikmat Allah, maka ikutilah jalan Nabi. Jelas, Pak. Jalan Nabi. Jalan Nabi itu berarti yang membawa wahyu, ya. Ikuti Nabi, kemudian ikuti as-siddiq, orang-orang yang imannya itu iman siddiq, imannya murni, imannya iman yang lurus, ya. Siddiq. Orang yang siddiq. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, semua belum pada percaya dengan Isra Mi'raj, maka Abu Bakar Siddiq nomor 1 percaya. Kalau yang ngomong, kalau yang bicara adalah Muhammad SAW, saya percaya. Lebih dari itu saya percaya. Pasti Isra Mi'raj itu, Pak. Ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq luar biasa, sehingga kalau imannya Abu Bakar As-Siddiq ditimbang dengan iman kita sedunia, Pak, ditimbang begini, ditimbang, maka imannya Abu Bakar As-Siddiq pasti berat, ya. Luar biasa. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Syuhada adalah orang-orang yang gugur di jalan Allah, yang siap menghilangkan nyawanya untuk memperjuangkan Islam. Was-sholihin, yaitu yang berikutnya adalah orang-orang soleh, ya. Ulama-ulama yang lurus, ya, wali Allah, ulama Allah, ya, pewaris Nabi yang lurus, yaitu orang-orang soleh, ya, yang betul-betul dia mewarisi warisan Nabi, ya. Bukan ulama-ulama yang tidak mengikuti Nabi, ya, tapi ulama-ulama yang hanya sekedar cari amplop, ulama-ulama yang hanya sekedar cari dunia, ya. Cari mobil, cari rumah, cari fasilitas negara, tapi dia tidak berani menyampaikan kebenaran. Ditiadakannya pelaku kemurkaan menunjukkan keremehan, remeh, orang yang mendapatkan murka dan kehinaan keadaannya. Hal ini berbeda dengan disebutkannya pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kemuliaan orang yang mendapatkan nikmat. Perhatikanlah secara seksama rahasia penyebutan sebab dan balasan bagi 3 golongan ini, ya. Sebab dan balasan bagi 3 golongan ini. Golongan yang pertama adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, golongan yang kedua adalah al-maghdub, golongan yang ketiga adalah ad-dallin. Pemberian nikmat kepada mereka mencakup nikmat hidayah berupa ilmu yang bermanfaat dan amal soleh atau petunjuk dalam agama yang benar, di samping kesempurnaan nikmat pahala. Jadi nikmat ilmu, ya, nikmat taufik sehingga kita bisa beramal, bisa sholat, bisa ngaji, bisa sedekah, bisa ramah dengan istri, ya. Sebab ada orang-orang yang sama istri itu nggak pernah ramah, selalu galak, selalu kejam, ya. Sementara istri mau gimana lagi, ya, mau minta cerai nanti jadi luntang-lantung, akhirnya ya menderita di rumah, ya. Tapi siapa ya? Baik. Jadi sampai di sini pengajian kita malam hari ini, bahwa pemberian nikmat kepada mereka mencakup nikmat hidayah, ya, sehingga kita bisa menjadi orang Islam berupa ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu sholat, ilmu wudhu, ilmu haji, ilmu umroh, ya. Maka bapak-bapak yang mau haji tahun ini, tolong jangan sampai salah memilih yayasan. Yang tahun besok mau berangkat haji harus tepat memilih yayasan. Yang yayasan itu betul-betul mengajarkan ilmu haji dan umroh secara sunnah. Di antaranya adalah bisa mengikuti sunnah Nabi, yaitu tarwiyah, ya, tarwiyah, dan seterusnya, banyak, Pak, banyak poin, ya. Jangan sembarangan gabung dengan yayasan, ya. Harus tanya dulu, Ustadz, kalau yayasan itu bagaimana, kalau yayasan itu bagaimana, harus konsultasi dulu, ya, supaya ilmunya jelas, ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, ya, atau petunjuk dan agama yang benar, Islam, di samping kesempurnaan nikmat pahala, ya. Nikmat pahala itu apa? Jannah, surga, ya, surga. Jadi
Nikmat surga, nikmat ilmu, nikmat taufik itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini pengajian kita, mudah-mudahan kita termasuk golongan siratal ladzina an'amta alaihim ya. Jangan termasuk ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habiskan, Pak? Waktu habiskan?